Halo semuanya, jumpa lagi bersama Happiness Story. Kali ini saya akan touring lagi ke salah satu destinasi wisata di Jawa Timur yang paling favorit. Bagi teman-teman yang sedang menunggu channelnya Happiness Story, ya, atau mungkin yang rindu channelnya Happiness Story, atau rindu ocehan saya gitu ya, terkait dengan video vlog ini. Dan kali ini saya ada waktu luang di sela-sela kesibukan, dan ini hari apa apa namanya libur panjang ya, libur panjang Nataru 2024 tahun ini. Dan ini masih hangat ya, kita mau jalan-jalan healing sebentar. Oke, saya berangkat mulai dari rumah sekitar jam 6 pagi, ini masih tergolong sepi ya. Dan perjalanan kali ini saya mau menuju ke Bromo. Sebenarnya udah sering sekali ya video saya ke Bromo, tetapi ini lagi-lagi anak saya gitu ya, karena pengen jalan-jalan, akhirnya ngajak anak saya lagi ke Bromo. Sebelumnya pernah saya ajak ke Banyuwangi, dan kali ini kita mau touring bersama anak saya ke Bromo. Tapi sebenarnya simpel aja sih touringnya, rencananya mau ke Cafe 360 Bromo Hill ya kalau nggak salah. Itu saja, setelah itu pulang gitu. Rencananya ya sesimpel itu gitu. Untuk kali ini saya tidak menggunakan map gitu ya, karena mungkin udah sering. Dan kapan hari ketemu teman-teman touring dari Kalimantan Selatan ya, saya tertarik salah satu kaosnya gitu, ada tiga kata-kata yang menurut saya itu sangat keren lah gitu ya, bagi para motovlogger atau para adventure lah gitu ya, berpetualang di jalan raya. Tiga kata itu adalah, yang pertama no plan, no map, and no rules gitu ya. Jadi wah, keren sekali. Jadi maknanya itu adalah kebebasan gitu. Ketika kita touring itu sebenarnya ya kita bebas, tidak ada aturan, nggak harus pakai map, terus pokoknya jalan gitu ya, main feeling. Itu akan mengasah kemampuan memori, akan mengasah kemampuan analisa kita, menganalisa jalan dan seterusnya. Ini saya rasa ini keren ini. Dan kalau ke Bromo aja mungkin saya sudah sering ya, jadi saya pasti tahu gitu ya, ngikuti rambu-rambu dan seterusnya pasti nyampe gitu. Dan ini kondisinya masih sepi ya, karena masih pagi. Jadi saya takut kalau kena exhaustion ya hari ini ya, tapi karena memang ya gimana ya, yang saya juga karyawan, jadi tidak bisa setiap hari touring gitu ya. Nah, saya nyuri-nyuri waktu saja di waktu-waktu yang sekiranya bisa saya touring. Oke, ini kita nyampe di UMM ya, nyampe di depannya Race Hotel, dan depan ini adalah UMM. Oke, bagi teman-teman yang baru melihat vlog saya dan baru melihat, mungkin bisa melihat Malang dari channel saya ini, mengikuti video kali ini. Oke, ini di Masjid Air Fahrudin, dan sampingnya bawahnya inilah UMM yang mungkin teman-teman sudah tahu lah, Muhammadiyah Malang. Karena ini masih pagi, jadi di kecepatan 70 tuh bisa ya di sini. Coba kalau siang dikit, wah sudah pasti sangat gerak. 70. Nah, ini kelihatan sepedonya ya. Oke. Ya, ini Landung Sari kondisi sekarang. Nah, ini di sini aja biasanya udah macet ya kalau jam-jam biasa, tapi kali ini karena masih pagi lancar aja ya. Jadi senang sekali ya kalau Malang tuh gak macet, itu kayaknya menyenangkan sekali. Ke kota itu hanya 5 menit gak nyampe, sudah nyampe gitu. Biasanya setengah jam, 1 jam gitu. Nah, ini teman-teman, bagi yang mungkin udah lama nggak ke Malang, nah ini kita ada jembatan baru ini. Nah, ini dulu nggak ada ya. Jadi menghubungkan daerah Tegal Gondo ya, belakang kampusnya UMM, dengan depan daerah Tlogomas, itu dulu nggak ada jembatan. Nah, ini jembatan baru. Ya nggak baru-baru amat, tetapi kalau 10 tahun
nggak ke Malang, saya yakin lihat ini pasti kaget gitu loh, ada jembatan baru dan apa ada apartemen itu ya, kurang lebih 5 tahun 4 tahun 5 tahunan yang lalu ya kurang lebih ya. Nah, tembusannya tadi ya pasti tahu lah, tembusnya pasti Soekarno Hatta. Dan ini kita oke, selebihnya ikuti keseruan saya di channel atau di perjalanan uh, touring saya kali ini. Oke, ini dia saya nyampe di pertigaan menuju ke Pakis ya, atau di depannya Malang Creative Center ya. Nah, ini saya mau cerita, ini ada pengalaman menarik ya. Saya jadi ikut-ikutan, saya pun juga salah gitu ya. Hal inilah perilaku berkendara kita gitu ya. Saya tidak mengolok-olok yang lain, saya juga ikut gitu ya. Ini kan lampu merahnya di belakang ya, kenapa orang-orang ini juga ikut ke depan gitu ya, termasuk saya juga ya, yang saya olok-olok ini juga saya sendiri gitu. Jadi kalau saya ikut-ikutan karena saya konformitas saja, yang lain gitu saya ikut-ikutan ya. Kenapa ya bisa seperti ini? Coba ini di tempat-tempat lain atau di negara maju ya. Ya bukan berarti saya mengatakan Indonesia nggak maju, tapi coba ini di negara Singapura misalnya, oh pasti udah ketilang habis-habisan gitu ya. Ya inilah uniknya kita gitu ya. Semoga ini tidak memberikan makna. Tapi di negara-negara lain yang misalnya India dan seterusnya atau Vietnam, saya pernah ke sana tuh ya kurang lebih 11-12 sama Indonesia gitu ya. Oke, ya inilah keunikan kita berkendara Indonesia. Nah, ini dia. Waduh, luar biasa ya. Jadi banyak tadi motor, bukan touring ya tadi ya, itu para pekerja ya sepertinya, karena ini masih pagi ya, jam setengah tujuan mungkin sampai sini jam 6 lah, 6:04 lah, 10 menit lah tadi paling bisa sini. Dan ternyata di daerah Pakis itu memang pokoknya Pakis, Tumpang dan seterusnya itu banyak orang yang bekerja itu di Malang, itu yang saya tahu. Jadi jalan ini tuh kalau pagi hari memang sangat crowded sekali, baik pekerja yang mungkin kantoran, bahkan sampai pekerja yang mungkin apa namanya ya, kuli bangunan, tukang dan seterusnya, itu banyak yang dari daerah sana, sehingga banyak perjalanan dari Pakis dan sekitarnya menuju ke kota Malang. Mungkin Anda bisa merasakan sensasinya kalau pagi perjalanan di sini. Saya yakin pasti dari awan berlawanan ini, dari arah Pakis ke Malang ini, yang saya yakin banyak gitu.
lanjut lagi, saya nyampe mana ya ini ya, sampai di pertigaan kalau nggak salah depan itu ya. Dan teman-teman kalau di sini jangan bingung ya. Kalau Bromo itu lurus ya. Kalau ke kanan itu memang kesannya jalannya belok seperti ke kanan gitu ya. Tetapi kalau ke Bromo jangan lupa ini yang lurus gitu. Tapi sebenarnya di rambu-rambu sudah ada ya. Kalau Anda jeli, Anda sudah tahu ada rambu-rambu Bromo lurus. Tapi kalau Anda nggak lihat rambu-rambu, pasti kecenderungannya akan belok kanan. Saya sering dulu dapat dapat komen di YouTube itu ke kanan itu. Nah, itu saya pernah ke kanan lama kok nggak nyampe-nyampe, ternyata nyampe Malang lagi. Itu daerah mana ya? Daerah arah-arah ke Dampit dan seterusnya, arah ke Gadang dan seterusnya, arah ke sana ya, Bulawang dan seterusnya. Mungkin arah ke sana lah gitu ya. Jadi tolong ambil yang lurus gitu. Nah, yang lurus ini cenderung naik jalannya. Nah, di sini ini sudah sangat menikmati sekali saya karena lumayan sepi ya, lumayan sepi gitu ya, dan pemandangannya sudah mulai kerasa, udaranya sudah mulai terasa dinginnya gitu. Wow banget lah. Walaupun saya sudah sering ke Bromo tapi tidak ada bosannya lah kalau ke sini gitu. Dan kali ini saya ke Bromonya bersama anak ya. Jadi adivi saya ada bobotnya. Sebelumnya kan sendiri terus ya, singkat saya. Belum pernah sama istri saya, belum pernah boncengan. Nah, hari ini nanti gimana adivi bisa nggak melibas Bromo gitu ya. Saya lewat dari Tumpang ya, via Pakis, via Tumpang. Saya yakin kalau di sini kuat, kalau di mana yang lewat Probolinggo saya yakin lebih kuat gitu ya, karena yang paling ekstrim seingat saya jalannya sini. Mungkin teman-teman punya pengalaman naik ADV ke Bromo sampai ke lewat manapun gitu ya, boleh deh share komen. Tapi saya pernah lihat ya di Bromo gitu ya, sampai terbakar CVT-nya gitu. Saya nggak tahu ini gimana atau memang sudah lama, saya nggak tahu. Tapi yang jelas banyaklah video-video yang sampai terbakar, sampai ibaratnya motornya CVT-nya ya, maksudnya CVT-nya sampai rusak. Nah, saya nggak tahu digeber seperti apa gitu, atau boncengan. Yang saya tahu kemarin itu boncengan, itu saya lihat gitu ya, ada gitu. Nah, ini mungkin teman-teman boleh deh komen. Nah, di sini ini teman-teman saya sudah mulai, ada tanda-tanda waduh ini. Sebenarnya saya berangkat itu agak ragu-ragu ya, karena saya lihat mendung dan seterusnya, itu agak mendung gitu. Tetapi ya karena kita niatnya tidak melihat sunset atau sunrise gitu ya, bukan sunset ya, sunrise, atau kita tidak niatnya melihat, ya sudah niatnya jalan aja gitu. Kebetulan anak saya libur, saya juga bisa meluangkan waktu, ya sudah jalan aja gitu. Ada hujan ya kita udah siap jas hujan. Dan bener gitu ya, belum nyampe Bromo, ini belum nyampe mana ya ini ya, yang jelas masih bertuju ke Bromo ya. Ini kita sudah mulai gerimis. Nah, terlihat GoPro saya sudah mulai ada embunnya. Oke, selamat menikmati kembali.
lanjut lagi, saya sudah nyampe daerah Gubuk Laka ya. Dan hujannya ini sepertinya setelah hujan, jadi gerimis lah, gerimis. Jadi masih lanjut aja ini. Dan syahdu sekali. Jadi nanti kalau ini POV-nya Bromo waktu hujan atau waktu setelah hujan ya kayak gini ya. Jadi nah di di daerah Gubuk Laka ini banyak kopi-kopi ya, warung kopi yang membuka kedai-kedai karena pemandangannya bagus sekali ya daerah sini. Ada satu kopi yang terkenal yaitu kopi Ngades ya kalau nggak salah. Di sini ada warung kopi kafe kecil tapi sederhana, tapi buat ngerenung, buat memikirkan pekerjaan yang nggak selesai gitu misalnya. Itu sangat syahdu sekali, apalagi udaranya kayak gini ya. Wah, ini baru diomongin lah ini. Ini Ngadas ya kalau nggak salah ya. Ya wis pokoknya cari aja. Itu kafenya, tapi masih tutup itu karena bukanya jam 10. Nah, itu sangat asik sekali lah kafenya itu karena di bawahnya itu lembah gitu dan pemandangannya pasti sangat bagus sekali. Apalagi ya udara-udara seperti ini ya. Saya yakin teman-teman pasti sangat pengen datang ke sini bagi yang belum ya. Kalau mungkin udah sering, saya udah tahu gitu. Tetapi mungkin teman-teman boleh deh cerita-cerita kalau pernah ke sini terus ke sini lagi itu bosen nggak gitu ya. Saya sudah 3 kali nih lewat sini nih, 3 kali, 4 kali bahkan dari dulu-dulu sebelum ADV naik trail itu pernah ke sini. Lah ini keempat ya, naik ADV ketiga kali gitu. Saya rasa nggak ada bosennya gitu ya ke Bromo, tapi hati-hati ya, ini jalannya sempit, sebelah kanan itu tebing, sebelah kiri itu jurang, jadi memang ya pokoknya kalau harus punya keterampilan mengemudi yang sudah minimal ya, sudah minimal sudah punya SIM lah, atau mungkin minimal sudah mengendarai sepeda motor itu lebih dari 2 tahun atau 3 tahun gitu ya. Tapi kalau masih belajar motor jangan deh kalau mau ke sini gitu. Karena risikonya besar sekali. Apalagi bawa Matic gitu ya. Matic ini nggak gampang kalau di tempat-tempat kayak gini. Nah, ini yang menjadi boleh saya katakan keterbatasan Matic ya ADV ketika bertemu dengan tanjakan-tanjakan, jalan-jalan yang kayak gini lah ini. Tapi kalau ketemu jalan lurus, jalan macet, wah oke banget deh. Saya rasa cukup lah kalau untuk di Indonesia saja gitu ya. Nggak perlu sampai yang 250 atau 350 gitu. Oke, mungkin teman-teman boleh deh komen-komen kalau punya pendapat. Saya sih masih mengidamkan pengen punya motor ini ya, trail ya, bukan trail ya, adventure yang laki-laki gitu ya, karena kefleksibelannya gitu. Karena saya berpikir teman-teman, saya nggak tahu, mungkin saya ambil sharing ya, mungkin teman-teman kalau mau cerita boleh komen di channel saya ini. Saya nggak bisa bayangin kalau ban saya itu bocor gitu, ban belakang, karena harus membuka crankcase knalpot dan seterusnya itu. Ya saya bawa alat tubeless, di jok saya itu selalu bawa alat tubeless ya, penempel tubeless itu sama bawa pompa saya. Tapi saya nggak yakin juga kalau misalnya terjadi hal yang negatif bocor gitu ya, terus saya harus menambal ban itu di tengah hutan atau di kondisi seperti ini, saya nggak bisa bayangin gitu ya. Nah, kenapa kok itu nggak bisa bayangin? Itu tadi karena ribetnya posisinya ban harus dan seterusnya. Beda sama motor laki-laki. Kalau andekan bocor, kita kemungkinan terburuk kalau kita kontaknya benar-benar adventure ya, kita bongkar sendiri, kita ganti ban, saya yakin bisa. Ban dalam maksudnya, saya yakin bisa gitu ya. Tapi kalau ADV ini bongkar di tengah hutan, bongkar knalpot, waduh saya nggak bisa bayangin itu. Begitu ribetnya gitu. Ini yang saya katakan saya masih agak ragu-ragu ya. Tapi kalau masih ini kan di Bromo, saya di Malang gitu, saya masih pede aja. Ada apa-apa masih teman kontak masih banyak. Tapi kalau saya mau adventure misalnya bukan negara ya, kota lain gitu, misalnya ke Diengnya Wonosobo gitu. Itu kan jauh dari Malang, di Dieng, di kota Wonosobonya sendiri juga saya nggak ada teman gitu ya. Beda urusan gitu loh. Jadi
Itu apa, kekhawatiran saya. Kalau teman-teman gimana deh, yang punya ADV, saya pernah punya teman-teman ADV pernah cerita kalau bocor ini mati-matian ADV ini karena berat ya. Karena berat, sudah bannya bocor menuntun atau itu beratnya bukan main. Jadi tantangannya di situ. Kalau di Bromo ini ada ojek ya, ada ojek motor mogok biasanya. Bahkan ADV pun bisa diangkat gitu. Ya mungkin itu solusi terburuk ya. Nah ini teman-teman, ini saya sudah mulai sampai tanjakan yang agak ekstrim ya. Kebetulan bapak-bapak itu bawa parang itu bukan mau ini saya ya, tetapi apa itu mau sedang membersihkan, jadi kerja bakti untuk membersihkan kanan kiri itu ya. Sebelah kanan ya, kanan saya ini. Jadi memangkasi daun-daun yang sampai ke jalan itu. Saya nggak tahu itu siapa ya, mungkin warga lokal atau memang diminta dari pemerintah ya. Nah ini saya sudah merasa aktivis saya sudah mati-matian di sini. Mungkin tahu teman-teman yang daerah sini, mungkin daerah Ngades ke atas ya. Jadi ini memang tanjakannya sangat luar biasa. Untung sepi gitu ya. Saya nggak bisa bayangin kalau ini macet kayak apa gitu ya. Hancur lah aktivis saya mungkin. Nah tapi dari Allah berlawanan rame ya, karena mungkin banyak yang pulang dari Bromo gitu. Nah ini kalau sepi sih solusinya, teman-teman pernah bahas itu. Solusinya adalah ya kita zigzag. Tapi hati-hati ya, refleksnya harus bagus. Pas zigzag ke kanan, di sana ada mobil kan bisa bahaya nanti. Harus punya refleks yang bagus lah pokoknya. Nah ini hati-hati ya teman-teman kalau berangkat pokoknya sampai sini jam 9-an, 8-an itu jam 10-an itu hati-hati. Karena banyak yang turun dari Bromo. Itu berangkatnya dari subuh teman-teman. Oke, ini hujannya sudah mulai rintik-rintik ya. Sudah nggak hujan, nggak gerimis ini kayaknya, udah mulai hujan ini. Nah itu tadi naik trail itu enak sekali kayaknya. Tapi ya plus minus ya teman. Kalau trail itu pengalaman saya kalau sendiri sih enak, tapi kalau goncengan aduh nangis deh. Nah ini sudah belok-belok parah ya. Berat ini memang. Tapi overall masih kuat ya untuk berboncengan. Tapi anak saya bobotnya nggak besar ya, masih berboncengan gitu kuat. Insya Allah kuat kok. Kemarin saya berpapasan di depan apa di sini ya, Pak, berpapasan Vario itu bawa istrinya, bawa anaknya kecil itu kuat lewat sini gitu ya. Vario kan 155 ya kalau nggak salah, atau 150 lah gitu. Ini 160. Ya pelan-pelan kuat gitu ya. Ini saya hanya ngeman motor aja, saya zigzagkan karena ya memang sepi ya. Karena memang sepi. Oke, ini lanjut terus. Ini 25 ya kecepatan saya. Ini kalau mau saya turunkan lagi sebenarnya ya kuat ya. 29 itu. Jadi memang agak kencang ya. Tapi ini tips saya ini jangan ditiru ya kalau belum punya pengalaman, nanti belok kiri, belok ke jurang, nanti kan bahaya. Kalau Anda nggak punya refleks bahaya sekali. Dan hati-hati ya kalau ada kendaraan-kendaraan yang berhenti seperti depan ini, mending ambil jaraknya, jangan mepet-mepet, agak jauh saja. Nah di depan itu ada jeep juga berhenti kayak gitu, segera waspada, segera ambil jarak jauh, ada space ya. Jangan langsung dipepet gitu ya, takutnya mundur nanti kena gitu. Anda ketabrak gitu. Tapi kalau punya space kan, andaikan mundur kemungkinan terburuk masih bisa menghindar atau mungkin lompat lah atau apa gitu. Itu. Ini salah satu tip aja ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman punya pengalaman buruk atau apa, boleh deh sharing-sharing cerita di sini. Dan ini ngeri-ngeri sedap ya, karena habis hujan, ada longsor dan seterusnya ya. Bismillah saja, semoga lancar. Tapi insya Allah di sini masih aman lah insya Allah, karena sering buat wisata dan jalan ini kan rame ya, tidak saya sendiri aja yang lewat. Oke, ini sudah mulai hujan, semakin tidak kelihatan ini ya.
Semakin ke atas semakin deras ternyata ini hujannya, dan pada akhirnya saya memutus. Saya belum pakai jaket, belum pakai ini ya. Sampai di sini tuh saya belum pakai jas hujan atau ya jas hujan ya, karena masih gerimis sebenarnya di sini nih. Masih belum hujan yang deras itu. Tapi semakin ke atas kok ini semakin, nah ini udah kelihatan ya, semakin hujannya semakin deras. Dan sebenarnya saya sudah melewati tanjakan yang ekstrim tadi ya, tinggal sedikit saja, tapi memang karena hujan gitu. Dan ini juga banyak teman-teman yang meneduh atau motornya mogok itu ya. Wah, saya nggak bisa bayang, tapi ya itu tadi, kalau berpetualang anak-anak motor itu luar biasa ya. CB tadi ada lihat Fish Air ya, sampai Eric King saya tadi juga lihat, itu ya luar biasa sampai Bromo. Oke, dan saya putuskan untuk sampai sini itu saya putuskan untuk berhenti ya, karena hujannya semakin deras. Nah, ini hujannya semakin deras. Saya putuskan untuk berhenti karena ada warung kosong gitu ya. Saya tak berhenti karena sejenak lah sambil ini. Nah, ini salah satu solusi juga ya. Jadi berhenti sejenak biar CVT-nya istirahat. Oke, mohon maaf ya teman-teman, tidak sempat merekam perjalanan tadi dari tempat istirahat saya tadi ke sini, kan sebenarnya kurang dikit aja karena saya harus pakai jas hujan tadi, terus karena hujannya agak lebat jadi saya eman-eman GoPro saya, terus saya akhirnya simpen, terus akhirnya nyampe deh gitu ya, nyampe di sini, dan di sini pun masih hujan. Nah, inilah kondisinya hill ya, Bromo Hill kalau di waktu hujan. Jadi ini point of view-nya itu Bromo sedang hujan. Nah, gitu ya. Oke, ini dinginnya bukan main ya. Anak saya bahkan sampai sini tuh sempat mau pingsan katanya. Biasalah kalau kita di tempat dingin, kalau tidak terbiasa itu kayak kayak semacam kehabisan oksigen gitu. Akhirnya saya minum teh tadi dan hangat lah. Jadi pengalaman saya ke sini itu bayar 50.000 itu dapat snack tadi di bawah tadi. Jadi dapat teh hangat sama semacam snack lah, kentang goreng gitu ya, kentang goreng yang rebus itu. Nah, kalau ke atas ke kafenya ini baru bayar sendiri. Nah ini kebetulan sudah sepi ya kafenya. Tadi sempat ramai, saya tunggu di bawah tadi agak lama ya. Dan ini sudah sepi. Ya, ini ya suasana kafenya Bromo, restonya Bromo Hill ya. Ini di atas tuh bisa lihat pemandangan, tapi karena ini hujan ya isinya kabut aja. Ya sudahlah, kita nikmati secangkir kopi untuk teman-teman semua. Semoga ikut merasakan ketenangan, keteduhan yang ada di Bromo ini. Sampai sini dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Perjalanannya semakin seru. See you.